Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Skills Lab Program Studi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Perkenalkan, saya Resti Yulianti Sutrisno, dosen dari Prodi Ilmu Keperawatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai salah satu skill pada blok konsep dasar keperawatan, yaitu pemeriksaan fisik jantung dan paru. Pada pemeriksaan fisik jantung dan paru, ada beberapa hal yang nanti akan dicapai oleh mahasiswa. Diharapkan nanti mahasiswa dapat melakukan pemeriksaan fisik jantung dan juga melakukan pemeriksaan fisik paru. Ada 4 komponen utama pada pemeriksaan fisik jantung dan paru, yaitu pemeriksaan inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Ada 2 area yang kemudian nanti akan kita lakukan pemeriksaan, yaitu area anterior atau area depan, dan juga area posterior dan area belakang. Ya, baik, kita akan memulai pemeriksaan fisik jantung dan paru ini pada fase kerja. Jadi yang pertama kita bisa ucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian kita mencuci tangan. Pada pemeriksaan fisik jantung paru ini kita bisa menggunakan sarung tangan maupun tidak menggunakan sarung tangan sesuai dengan kondisi dari pasien. Pada pemeriksaan fisik jantung paru, kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian anterior atau bagian dada depan, dan juga kita akan melakukan pemeriksaan fisik pada bagian posterior atau bagian dada belakang. Ada 4 tahapan yang kemudian nanti akan kita lakukan. Jadi yang pertama adalah inspeksi, kemudian yang kedua palpasi, ketiga perkusi, dan yang keempat adalah auskultasi. Baik, kita bisa langsung mulai tahap kerja pada pasien. Baik Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan fisik jantung paru seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Nanti posisi Bapak selama tindakan adalah posisi tidur seperti ini atau posisi supinasi. Sebelumnya bisa minta tolong Bapak untuk melepas baju bagian atas terlebih dahulu, Pak. Oh, iya. Jadi yang pertama kita lakukan amati warna kulit pada area dada pasien. Apakah warna kulit pada dada pasien di sini tampak warnanya adalah kulit kuning kecoklatan. Kemudian kita melihat apakah ada jejas itu luka warna lebam atau warna kebiruan pada area sekitar dada. Tidak tampak adanya lebam atau bekas atau jejas atau warna kebiruan pada area sekitar dada. Kita juga bisa melihat apakah ada luka atau tidak di area sekitar dada. Tidak tampak adanya luka pada area sekitar dada. Selanjutnya kita bisa melihat bentuk dada pada pasien, apakah ada kelainan bentuk dada atau deformitas pada dada pasien. Kadang kita bisa menemui bentuk dada yang normal seperti ini, atau kita bisa menemui bentuk dada pigeon chest gitu ya, dada seperti burung, atau bisa juga menemui dada yang dia cekung atau legok ke dalam seperti itu. Kemudian kita selanjutnya adalah melihat kesimetrisan antara dada kanan dan dada kiri. Jadi apakah dada kanan dan dada kiri itu simetris atau tidak diameternya seperti itu. Kemudian kita bisa bandingkan diameter anterior posterior. Jadi apakah diameter anterior dengan diameter posterior pada pasien itu perbandingannya adalah 2:1. Pada kondisi tertentu pada pasien dengan penyakit paru kronis, kita bisa menemui kondisi yang namanya barrel chest. Barrel chest itu adalah ketika diameter anterior dan posterior itu adalah 1:1. Selanjutnya kita bisa amati pergerakan dari dinding dada pasien, apakah
pergerakan dari dinding dada kanan dan dinding dada kiri itu simetris atau tidak. Pada kasus-kasus tertentu kita bisa menemui antara dinding dada kanan dan dinding dada kiri itu pergerakannya tidak simetris, ada ketinggalan gerak. Saat dinding dada kanan sudah bergerak ke atas, baru kemudian dinding dada kiri ada ketinggalan gerak, ininya sudah turun, yang kiri baru kemudian naik. Jadi pada kondisi tertentu seperti misalnya fraktur kosta, kemudian ada massa, kemudian pneumotorak, hematotorak dan lain sebagainya, bisa jadi kita akan menemui adanya ketinggalan gerak pada dinding dada kanan ataupun dinding dada kiri. Kemudian selanjutnya kita bisa amati penggunaan otot bantu pernafasan. Pada kelainan respirasi atau kardio kita bisa melihat penggunaan otot bantu pernafasan. Area mana saja yang bisa kita lihat? Jadi yang pertama adalah kita bisa melihat otot bantu pernafasan di interkosta. Interkosta itu adalah di sela-sela dari kosta. Jadi apakah ketika pasien dia mengalami hiperventilasi atau nafasnya berat, akan tampak penggunaan otot-otot bantu pernafasan. Selain itu kita juga bisa melihat penggunaan otot bantu pernafasan di sternocleidomastoideus. Sternocleidomastoideus itu ada di leher. Bapak bisa tengok ke kiri, Pak. Nah, jadi di area sini ketika kita melakukan tengokan ke kiri atau ke kanan, kemudian kita bisa melihat ada seperti urat atau otot yang kemudian tampak, ini adalah otot sternocleidomastoideus. Jadi pasien dengan gangguan pernafasan bisa jadi nanti kita melihat penggunaan otot bantu pernafasan berupa penampakan dari otot sternocleidomastoideus. Selain itu kita juga bisa melihat adanya penggunaan otot bantu pernafasan di supraklavikula. Supraklavikula berarti terletak di atas klavikula ini. Jadi kita bisa melihat di supraklavikula apakah kita temukan adanya otot bantu pernafasan. Selanjutnya kita bisa amati pola pernafasan. Pola pernafasan kita bisa melihat irama, kedalaman maupun frekuensi dalam 1 menit. Jadi kita bisa melihat apakah irama pernafasan pasien itu teratur atau tidak teratur. Di sini kita bisa melihat bahwa irama pernafasan pasien itu adalah teratur. Kemudian kita bisa melihat kedalaman dari pernafasan pasien. Apakah pasien bernafas dengan normal, kedalamannya normal atau dangkal. Jadi kita bisa melihat di sini tampak bahwa kedalamannya normal, tidak dangkal seperti itu. Kemudian frekuensi nafas. Frekuensi nafas kita dapat menghitung frekuensi nafas dalam 1 menit. Kita bisa melihat pergerakan dada dari pasien. Setiap dada naik dan turun itu dihitung dalam 1 hitungan. Itu kita hitung dalam 1 menit. Berapa frekuensi pergerakan dada naik dan turun. Kemudian kita selanjutnya bisa mengamati dari pulsasi ictus cordis. Pulsasi ictus cordis atau denyut dari apeks jantung biasanya akan kita temukan di ICS 4 atau ICS 5 mid clavikula menuju medial sekitar 2 cm. Jadi biasanya kita akan menemukan di area sekitar puting seperti ini, arah 2 cm ke arah medial. Karena ini masih inspeksi, jadi kita belum melakukan sentuhan atau palpasi. Jadi kita hanya melihat saja apakah sudah ditemukan adanya pulsasi ictus cordis. Pada pasien tampak adanya pulsasi ictus cordis. Kemudian selanjutnya kita bisa melakukan inspeksi pada denyut nadi di ICS 2 dextra maupun di ICS 2 sinistra. Pada ICS 2 dextra di situ ada aorta, kemudian di ICS 2 sinistra ada pulmonalis. Jadi kita bisa melihat di ICS 2 dextra, ICS 2 dextra dan ICS 2 sinistra. Di sini tidak tampak adanya pulsasi atau denyutan. Pulsasi ictus cordis ini biasanya dapat terlihat, tapi juga bisa tidak terlihat pada saat kita melakukan inspeksi pada pasien.
Ya, selanjutnya kita akan melakukan palpasi. Palpasi adalah pemeriksaan fisik dengan melakukan sentuhan pada area dada. Di sini kita akan melakukan beberapa tindakan. Yang pertama kita adalah melakukan palpasi di seluruh area dari dada untuk melihat apakah adanya nyeri tekan atau massa. Bapak, saya akan melakukan sentuhan pada seluruh area dada Bapak. Nanti kalau Bapak merasakan adanya nyeri, Bapak bisa bilang ya Pak ya? Iya. Ada yang nyeri Pak? Tidak ada. Tidak ada yang nyeri ya. Jadi hasil palpasi ini tidak ditemukan adanya nyeri tekan maupun massa pada area di sekitar dada. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan palpasi kesimetrisan dari ekspansi dinding dada. Apakah ekspansi dinding dada kanan dan dinding dada kiri itu simetris atau tidak? Caranya bagaimana? Caranya adalah ibu jari kita diletakkan di bawah dari prosesus xiphoideus, kemudian seluruh jari kita melingkupi dari sternum paling bawah seperti ini. Jadi ini kita bisa merasakan area sternum paling bawah, kemudian kita melingkupi ini, kemudian jempol kita diletakkan di bawah prosesus xiphoideus. Kemudian kita meminta pasien untuk tarik nafas dalam. Pada saat pasien tarik nafas dalam, yang perlu kita perhatikan adalah pergerakan dari jempol kita. Apakah pergerakan dari jempol kanan dan kiri itu simetris atau tidak? Pada saat pasien tarik nafas dalam, dua jempol akan bergerak simetris menjauh, dan pada saat pasien menghembuskan nafas, dua jempol akan bergerak mendekat. Nah, pergerakan menjauh ini apakah simetris antara kanan dan kiri, dan pergerakan mendekat ini juga simetris kanan dan kiri. Baik, kita lakukan. Baik Pak, tarik nafas dalam Pak. Nah, di sini kita bisa melihat, hembuskan Pak. Nah, jadi pada saat pasien tarik nafas dalam, tadi tampak pergerakan jempol ke kanan dan ke kiri simetris, kemudian pada saat menghembuskan pergerakan jempol kembali pada posisi semula dengan simetris. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi untuk mengetahui taktil fremitus. Jadi taktil fremitus ini kita akan merasakan adanya sensasi getar pada telapak tangan kita untuk melihat apakah area di bawah dada ini itu sesuai dengan kondisi yang seharusnya atau ada kelainan. Jadi normalnya taktil fremitus yang akan kita rasakan normal, tapi bisa juga nanti kita akan menemukan taktil fremitus yang meningkat ataupun menurun. Kita akan meletakkan tangan kita, kemudian kita akan menukar tangan kanan dan tangan kiri untuk mengkonfirmasi sensasi yang kita rasakan memang betul apa adanya antara tangan kanan dan tangan kiri. Kita minta pasien untuk mengucapkan kata 77. Bapak bisa ucapkan 77? 77. 77. Lagi Pak? 77. 77. 77. 77. Ya. Di sini kita dapat merasakan bahwa taktil fremitus antara kanan dan kiri sama, serta tidak ada peningkatan maupun penurunan taktil fremitus pada 3 area di dada tersebut. Selanjutnya kita melakukan palpasi dari ictus cordis. Palpasi ictus cordis kita lakukan pada ICS 4 atau 5 mid clavicula sinistra sekitar 2 cm ke arah medial. Ke arah medial berarti ke arah tengah ya, atau ke arah sternum. Jadi kalau kita berbicara garis imaginer mid clavicula berarti ini yang bagian tengah dari clavikula. Kemudian kita bisa menuju pada ICS 4 atau 5. Di bawah clavikula adalah ICS 1. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian ke arah medial. Di sini kita bisa merasakan adanya pulsasi ictus cordis walaupun terasa agak lemah seperti itu. Selanjutnya kita akan merasakan getaran atau trill. Jadi kita akan melihat apakah ada kelainan katup pada pasien ini atau tidak. Ada 4 katup yang akan kita lihat. Jadi ada katup mitral, kemudian katup tricuspidalis, katup aorta, dan katup pulmonalis.
katup aorta itu bisa kita lihat pada mid clavicula sinistra ICS 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jadi katup mitral kita rasakan getarannya pada mid clavicula sinistra ICS 5. Di sini saya tidak bisa merasakan, tidak menemukan adanya getaran pada ICS 5. Kemudian kita akan meraba pada ICS 4 parasternal sinistra. Parasternal berarti kita tinggal naikkan satu tingkat di atasnya, yaitu ICS 4, tapi arahnya kita geser ke arah parasternal. Nah, jadi parasternal sinistra ICS 4, di sini kita akan melihat apakah ada kelainan katup tricuspidalis atau kelainan katup tricuspidalis. Di sini saya juga tidak merasakan adanya getaran atau trill pada ICS 4 parasternal sinistra atau pada katup tricuspidalis. Selanjutnya kita akan merasakan pada ICS 2 dektra. 1, 2. Pada ICS 2 dektra, di sini ada katup aorta. Di sini juga tidak merasakan adanya getaran atau trill pada ICS 2 dektra. Kemudian pada ICS 2 sinistra juga kita perlu rasakan sensasi apakah kita menemukan getaran atau trill pada ICS 2 sinistra. Di sini adalah katup pulmonalis. Di sini juga tidak terasa adanya sensasi getaran atau trill pada ICS 2 sinistra. Jadi pada pasien ini tidak ada kelainan katup atau tidak ditemukan adanya getaran pada 4 area katup tersebut. Ya, selanjutnya kita akan melakukan perkusi. Perkusi adalah pemeriksaan dengan kita melakukan pengetukan dengan jari kita, dan nanti kita akan mendengarkan apakah terdengar suara sonor atau kemudian dullness atau timpani seperti itu. Di sini ada beberapa hal yang akan kita lihat. Jadi yang pertama adalah kita akan melakukan perkusi pada seluruh area paru untuk melihat, untuk mendengarkan apakah suara yang akan kita temukan. Kemudian kita akan melakukan perkusi untuk melihat batas paru dengan beberapa organ yang lain seperti batas paru jantung, lambung, dan juga batas paru dengan hepar. Dan selanjutnya kita akan melakukan perkusi dari batas jantung. Yang pertama adalah kita melakukan perkusi untuk seluruh dari area paru. Di sini kita akan membandingkan area kanan dan kiri dan juga area atas dan juga bawahnya. Bapak, saya akan melakukan pengetukan ya Pak ya. Iya. Di sini kita bisa mendengarkan bahwa di seluruh area paru tadi terdengar suara sonor. Jadi normal ya keadaan tersebut. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi untuk mengetahui batas paru dengan jantung. Ini kita lakukan pada area sebelah kiri. Jadi kita akan melakukan perkusi dari atas ke bawah. Nanti kita akan mendengarkan perubahan suara dari sonor menjadi redup. Kita lakukan perkusi dari supraklavikula ya. Nah, di sini di ICS 3 kita sudah mulai merasakan suara dari perkusi mulai meredup. Masih redup, 4. Nah, ini 5 sudah sonor ya, 6 sudah sonor. Jadi di ICS 3, 4, 5 itu kita merasakan adanya redup. Jadi untuk mengetahui batas antara paru dengan jantung adalah kita akan menemukan suara sonor, redup, sampai kemudian nanti sonor kembali. Selanjutnya kita akan memeriksa atau melakukan perkusi batas paru dengan lambung. Batas paru lambung itu kita dapat lakukan perkusi pada bagian anterior dari aksila. Paru lambung itu biasanya nanti kita akan menemukan pada aksila anterior di ICS ke-7.
Ya. Di ICS 7 kita akan menemukan suara dari sonar kemudian menjadi timpani. Ketika kita merasakan adanya suara timpani, berarti kita sudah menemukan batas antara paru dan lambung. Itu biasanya akan kita temukan pada ICS ke-7. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi untuk mengetahui batas paru dengan hepar. Batas paru dan hepar akan kita lakukan perkusi di area sebelah kanan. Jadi kita bisa lakukan perkusi dari atas ke bawah. Di sini nanti biasanya kita akan lakukan di area midclavicular atau area tengah seperti ini ya. Di sini kita bisa mendengarkan perubahan suara dari sonar ke redup. Redup akan kita temukan pada pasien ini yaitu pada ICS 5 dextra midclavicular. Jadi batas antara paru dengan hepar terletak pada ICS 5 dextra. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan batas jantung. Jadi di manakah letak dari batas jantung kanan atas, kanan bawah, kiri atas, dan kiri bawah. Pemeriksaan ini bisa kita lakukan dengan melakukan perkusi dari lateral ke medial sampai nanti kita menemukan adanya suara redup pada saat kita melakukan perkusi. Itu kita mulai dari ICS 1 dari arah lateral ke medial. Ini kita akan melihat terlebih dahulu batas paru kanan atas. Di sini kita mendengarkan adanya suara redup pada ICS 2 dextra. Jadi batas dari jantung sebelah kanan atas terletak di ICS 2 dextra parasternal. Kemudian kita lanjutkan. Kemudian kita masih mendengarkan suara redup pada ICS 4 dextra parasternal. Berarti di sini kita menemukan adalah batas dari jantung sebelah bawah adalah ICS 4 parasternal. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada batas paru sebelah kiri. Jadi nanti kita akan mendengarkan perubahan dari suara sonar ke redup dari setiap sisinya. Nah, di sini kita bisa mendengarkan perubahan suara dari sonar ke redup. Suara redup kita dengarkan pada ICS 2 parasternal sinistra. Jadi batas dari jantung sebelah kiri atas terletak pada ICS 2 parasternal sinistra. Masih terdengar redup. Di sini kemudian kita bisa mendengarkan perubahan suara dari sonar ke redup. Kemudian nanti kalau kita
melakukan perkusi pada area bawahnya akan kita temukan sonor lagi, yaitu pada ICS 5, jadi di parasternum. Jadi batas jantung sebelah kiri bawah terletak di ICS 5 parasternum kiri. Ya, selanjutnya kita akan melakukan auskultasi atau mendengarkan dari suara paru dan juga suara jantung. Pada auskultasi suara paru, kita akan melakukan auskultasi pada 10 titik. Di situ nanti kita akan mendengarkan apakah terdapat suara nafas normal atau ada suara nafas tambahan. Pada saat kita melakukan auskultasi, kita meminta pasien untuk tarik nafas, hembuskan, sambil kita mendengarkan pada saat inspirasi atau ekspirasi apakah suara nafasnya normal atau terdapat suara nafas tambahan. Baik, Bapak tarik nafas, hembuskan, 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 tarik nafas, hembuskan. Jadi pada saat auskultasi kita bisa melakukan auskultasi 10 titik dengan gerakan mengular, itu untuk membandingkan antara suara paru di area kanan dan kiri dan juga area atas dan bawahnya. Jadi kita bandingkan apakah terdapat perbedaan suara atau tidak, dan ketika kita menemukan adanya suara nafas tambahan itu terletak pada area paru sebelah mana. Selanjutnya kita bisa melakukan auskultasi untuk mendengarkan suara dari katup. Jadi apabila mendengarkan suara katup kita dapat mengganti mendengarkan dengan menggunakan bel, yaitu pada area yang kecil. Jadi yang pertama adalah bunyi jantung 1. Bunyi jantung 1 itu akan kita dengarkan pada katup mitral. Katup mitral tadi adalah pada ICS 5 mid clavicula sinistra dan katup tricuspidalis pada ICS 4 parasternal sinistra. Ini adalah bunyi jantung 1 pada ICS 5 mid clavicula sinistra, itu adalah katup mitral. Kemudian kita dengarkan katup tricuspidalis di ICS 4 parasternal sinistra, terdengar suara lubdub. Kemudian kita mendengarkan bunyi jantung 2 yaitu pada ICS 2 dextra dan ICS 2 sinistra. Terdengar bunyi jantung S1 dan S2 normal, tidak ada bunyi galop ataupun murmur pada suara jantung. Selanjutnya kita mendengarkan bunyi jantung 2 atau S2, itu yaitu terletak pada garis parasternal di ICS 2, baik itu dextra maupun sinistra. Jadi di ICS 2 dextra kita akan mendengarkan katup aorta. Kemudian di ICS 2 sinistra kita akan mendengarkan di situ area katup arteri pulmonalis. Di sini terdengar bunyi jantung S1 maupun S2 pada pasien normal, tidak ada suara galop maupun suara murmur. Demikian pemeriksaan jantung paru untuk area anterior. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik jantung paru untuk area posterior. Baik Bapak, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan jantung paru pada bagian belakang ya Pak ya. Bapak posisinya bisa duduk.
Ya, bisa. Ya, silahkan untuk duduk. Ya. Baik, pada pemeriksaan jantung paru pada bagian posterior atau pada bagian punggung sama seperti pada bagian anterior, jadi ada inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Pada inspeksi pertama kita amati dulu warna kulit dari pasien. Di sini kuning kecoklatan, kemudian tampak ini alergi atau keringat buntut ya Pak ya? Ya, itu Dengan alergi ya, tampak adanya bercak-bercak kemerahan karena alergi pada pasien. Kemudian kita lihat ada tidaknya jejas atau warna biru atau lebam, tidak tampak adanya jejas biru atau lebam pada area punggung pasien. Kemudian kita amati apakah adanya luka atau tidak tampak adanya luka pada punggung pasien. Kemudian kita amati juga kesimetrisan dari dada kanan dan dada kiri. Di sini tampak dada sebelah kanan maupun dada sebelah kiri simetris. Kemudian kita juga bisa melihat diameter dari posterior anterior. Jadi apakah perbandingannya masih sama 2:1 atau tidak. Selanjutnya kita bisa melihat pergerakan dari dinding dada, apakah dinding dada sebelah posterior ini bergeraknya simetris atau tidak antara kanan dan kiri, apakah ada ketinggalan gerak antara dada kanan dan dada kiri. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan fisik palpasi, sama seperti yang anterior. Kita akan melakukan palpasi di seluruh area luka. Bapak, saya akan melakukan penekanan. Nanti kalau Bapak merasakan nyeri, Bapak bisa bilang ya. Iya. Nyeri tidak, Pak? Tidak. Ya. Pada saat palpasi, kita perlu merasakan apakah ada massa atau tidak, serta apakah ada nyeri tekan atau tidak. Tidak ada nyeri tekan ya, Pak ya? Tidak ditemukan adanya massa ataupun nyeri tekan pada area dada posterior. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi untuk mengetahui ekspansi dari dinding dada. Ekspansi dinding dada prosedurnya hampir mirip dengan yang tadi, hanya saja ini nanti tangan kita akan kita letakkan pada iga ke-10. Jadi seperti ini. Nah, jadi letakkan kedua tangan kita di punggung pasien, itu kita letakkan di ketinggian iga ke-10 dengan jari-jari longgar. Kemudian nanti kita minta pasien untuk tarik nafas dalam dan hembuskan. Kemudian kita akan melihat perubahan pergerakan dari ibu jari kita. Bapak tarik nafas dalam. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ibu jari kita hembuskan, ya. Tadi kita bisa melihat bahwa ibu jari kita bergerak ke kanan dan ke kiri dengan simetris, dan pada saat hembuskan kembali juga dengan simetris. Selanjutnya kita melakukan palpasi taktil fremitus seperti tadi. Bapak bisa ucapkan lagi 77, Pak. 77. Ya, ada 4 area, di area pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kemudian kita dengarkan taktil fremitus, tadi teraba adanya taktil fremitus di seluruh area kanan dan kiri, serta tidak ada peningkatan maupun penurunan dari taktil fremitus. Selanjutnya kita akan melakukan perkusi pada bagian posterior. Jadi yang pertama kita akan melakukan perkusi pada seluruh area posterior. Kemudian yang kedua adalah kita melakukan perkusi untuk menentukan letak dari diafragma. Jadi di sini nanti akan ada 9 titik atau 9 garis, yang mana nanti ada kanan dan kiri, jadi ada 18 titik ya. Seperti yang tadi, prinsipnya adalah kita membandingkan antara suara di sebelah kanan dan di sebelah kiri, dan area atasnya dan bawahnya. Kita lakukan perkusi dari sebelah atas terlebih dahulu ya.
Kemudian kita naik, kita turun lagi. Tadi kita bisa mendengarkan antara suara posterior sebelah kanan maupun kiri sama, yaitu terdengar suara sonor. Selanjutnya kita bisa melakukan perkusi untuk mengetahui letak dari diafragma, yaitu kita melakukan perkusi dari atas ke bawah dengan posisi di area hemitorak agak ke arah lateral. Nanti kita akan menemukan adanya suara perkusi dari sonor ke redup. Ketika kita menemukan suara redup, berarti kita sudah menemukan area dari diafragma. Nah, di sini kita sudah menemukan adanya suara redup atau dullness. Di sini berarti kita sudah menemukan adanya area dari diafragma. Selanjutnya kita akan melakukan auskultasi paru. Seperti halnya yang tadi, kita akan meminta pasien untuk tarik nafas dan hembuskan. Ada 10 titik pada area auskultasi di bagian posterior. Tarik nafas, Pak. Hembuskan. Tarik nafas. 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 Hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Di sini tadi kita dapat mendengarkan bahwa seluruh area paru auskultasinya normal, tidak ada terdengar suara vesikuler, tidak terdengar suara nafas tambahan, baik itu wheezing maupun rongki. Baik, Bapak sudah selesai. Bapak bisa kembali menggunakan baju. Ya. Kita bisa rapikan pasien, kemudian kita bisa rapikan alat. Baik Pak, alhamdulillah pemeriksaan dari fisik jantung paru pada hari ini sudah selesai ya Pak ya. Nanti akan saya sampaikan hasil dari pemeriksaan ini. Terus kita lepas sarung tangan dan kita cuci tangan. Ya, demikian video pembelajaran pemeriksaan fisik jantung dan paru pada blok konsep dasar keperawatan Prodi Ilmu Keperawatan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Semoga membawa kebermanfaatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.